Salam kebangkitan, selamat Paskah. Saudara, Paskah baru kita lewati, tetapi bukan berarti kita sudah kehabisan berkat Paskah. Terlalu banyak momen yang bisa kita nikmati. Terlalu banyak berkat, terlalu banyak keajaiban yang Tuhan sediakan. Masalahnya, apakah kita mau menangkapnya? Mari saya bacakan Keluaran 12 ayat 46. Paskah harus dimakan dalam satu rumah. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Saudara, Paskah bicara tentang unity. Paskah bisa bicara tentang pemulihan hubungan. Paskah bicara kita memakan Kristus. Paskah bicara tentang tidak boleh ada yang patah. Tetapi kita harus merangkul, menguatkan, dan menopang. Ada banyak orang yang berpikir Paskah cuma soal kebangkitan. Tapi yang lebih dalam, Paskah adalah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Hari itu tabir itu terbelah. Dan Tuhan mau berkata, tidak ada lagi pembatas antara aku dengan engkau. Engkau boleh lari ke pelukanku kapan saja. Engkau boleh menangis, engkau boleh berteriak, engkau boleh minta tolong kepada Tuhanmu kapan saja. Dia bukan Tuhan yang berjarak, dia bukan Tuhan yang jauh, dia Tuhan yang sangat dekat. Karena itulah Paskah harus dimakan satu rumah. Kerinduan Tuhan, kita menjadi satu rumah dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Tapi kerinduan Tuhan juga keluarga demi keluarga dipulihkan. Karena itulah ada ayat yang berkata, di akhir zaman hati bapa akan kembali ke anak-anaknya, dan hati anak kembali kepada bapaknya. Saudara, itu saya bertemu dengan seseorang yang sangat luka. Dia sangat marah karena bapaknya berzina. Saudara, dan dia lari dan dia berkata, selesai. Ayahnya seorang hamba Tuhan, pendeta. Tapi dia tahu bahwa ayahnya berzina. Dan itu membuat dia berkata, tidak ada lagi. Tidak ada lagi kata melayani, kata percaya, kata iman. Dia merasa sangat dikhianati oleh ayahnya. Dan dia pergi ke luar negeri. Dia marah, dia meninggalkan Tuhan. Tapi di dalam keadaan seperti itu, ibunya tetap mendoakan. Ibunya tetap berkata, nah, Tuhan menunggu. Dia berkata, sudah tidak usah Tuhan-Tuhanan. Dan hari itu dia melakukan hal-hal yang sangat-sangat, saudara ya, tidak baik. Tapi di saat dia sangat tidak baik, di saat dia melawan Tuhan, di saat dia melakukan dosa demi dosa, hari itu dia overdosis dan dia meninggal dunia. Saudara, bayangkan di saat dia meninggal dunia, tiba-tiba dia merasa rohnya, jiwanya keluar dari tubuh. Dan di depannya ada Tuhan. Dan Tuhan cuma berkata, aku mengasihimu, aku ayahmu. Dan tiba-tiba dia kembali, saudara, bang, ke dalam tubuhnya. Sebegitulah Tuhan mengejar kita. Dia tidak mau iman yang sudah patah ini dibuang. Tapi dia kembali membebat dan ingin membuat kita kembali. Tapi ceritanya belum sampai di situ. Anak ini masih tetap marah. Anak ini masih tetap menjauh, anak ini tetap skeptis. Anak ini berkata mungkin itu cuma sekedar mimpi atau sebuah halusinasi. Sampai sekali waktu ada satu orang tiba-tiba datang dan berkata, aku diutus Tuhan. Dia berkata, bagaimana kamu menemukan saya? Saya tadi lewat dan tiba-tiba Tuhan bilang, dekati anak itu, katakan, aku menyintaimu. Separah apapun aku sanggup memulihkan. Saudara, dan anak ini, orang ini berkata, apa yang papamu buat sehingga engkau begitu marah? Dia berkata, bagaimana kamu tahu kalau saya kecewa dengan papa? Tuhan yang bicara. Dan dia berkata, papaku selingkuh. Dia bilang itu belum apa-apa. Dan anak ini bercerita, dia seorang ateis. Mamahnya dan papahnya berantem. Dan hari itu papahnya dalam keadaan mabuk. Papahnya tidak sadar itu mamahnya, papahnya mengeluarkan pisau dan menusuk mamahnya 17 kali. Mamahnya meninggal seketika dengan keadaan berlumuran darah.
papanya masuk penjara. Dan hari itu anak ini begitu marah, benci dengan Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan mendatanginya, Tuhan memeluknya, dan Tuhan berkata, akulah ayahmu, akulah ibumu, akulah pengganti orang tuamu. Saudara, sedalam itu kasih Tuhan. Ayahnya dan ibunya hancur, saling melukai, saling membunuh. Tetapi saudara, Tuhan tetap mengejar anaknya. Dia bukan Kristen, dia bahkan tidak tahu siapa itu Tuhan. Tapi Tuhan tetap memulihkan, Tuhan tetap memeluk. Dosa mencoba menghancurkan kita. Dosa mencoba mematahkan setiap kita. Tapi Paskah berkata, aku mati untuk memulihkan semua hubungan. Singkat cerita, orang ini sekarang melayani gereja. Dan begitu membangun dan memulihkan banyak anak muda. Demikian juga anak yang kecewa dengan ayahnya. Dia kembali pulang dan dia kembali hari ini menguasai, mengembalakan, bahkan membuat sekolah gratis buat banyak orang. Tuhan belum berhenti dengan saudara. Tuhan belum selesai. Dan saudara berkata, imanku habis, cintaku habis. Aku tidak bisa percaya lagi. Tuhan berkata, nak, engkau tidak akan kupatahkan. Aku ingin kau kembali ke rumah. Rumah yang penuh cinta. Rumah kemuliaan. Rumah keajaiban. Rumah kasih di dalam pelukan Bapa. Itulah arti Paskah. Karena itu Tuhan berkata, Paskah harus dimakan satu rumah. Karena Tuhan sedang berkata, aku memanggil begitu banyak orang untuk kembali dalam pelukan, dalam tudung kasihnya. Tetapi apa yang kita juga harus buat? Saudara, mungkin saudara punya ayah, ibu, dan orang tua, mungkin menantu, mertua, siapapun. Dan sudah lama saudara tidak pernah berkata terima kasih. Sudah lama saudara tidak memberi sebuah hadiah untuk mereka. Sudah lama saudara tidak makan. Dan mungkin bersama-sama saling memeluk. Mungkin ada goresan, ada luka. Mungkin ada perpecahan. Mungkin ada kesalahpahaman yang memisahkan kita. Paskah adalah cerita Tuhan untuk berkata, ayo mulai dari kita. Ambillah waktu untuk saudara memeluk istri, anak, suami. Dan mulai mengucapkan kata-kata pujian. Ambillah waktu, belilah hadiah dan ungkapkan. Bukan karena itu hari ulang tahunnya, tapi karena ini Paskah. Karena Paskah adalah waktu pemulihan hubungan. Saya punya seorang teman, dia punya kesalahpahaman yang parah sekali dengan mertuanya. Dan Tuhan terus menggelitik dan berkata, Paskah nak, Paskah. Akhirnya dia memasakkan masakan khusus kesukaan mertuanya. Dan dia datang, dia berkata, maafkan saya. Tidak peduli yang salah siapa. Dia bilang, saya yang salah karena saya yang muda. Saya yang terlalu keras, saya yang menuntut, saya yang menghakimi. Saudara, dan dia menaruh makanan itu di meja menghidangkannya. Mertuanya diam, tidak berkata A, tidak berkata B. Tetapi dia pulang dan kemudian mertuanya memakannya. Dan tiba-tiba mertuanya menangis. Karena dia menyajikan persis rasa yang dia suka. Rasa yang tidak pernah atau sudah lama tidak ada orang yang memasakkan dia. Dan sudah terlalu tua dia untuk memasak sendiri. Dan beberapa hari kemudian mertuanya telepon dan berkata, saya pesen dong masakan itu lagi. Dan kemudian dia datang lagi. Dan dia sekarang tambahin dengan masakan lain. Masakan rumah yang dia tahu mertuanya suka. Lewat makanan hubungan mereka dipulihkan. Dan hari ini seluruh keluarga mengadakan kebaktian setiap bulan 1 kali. Dan mereka dipulihkan. Saya tidak tahu masalah apa, hubungan retak seperti apa. Tapi Tuhan datang untuk memulihkan hubungan. Paskah adalah keluar dari hati Bapa, hati Yesus. Nak, kembali. Kembali dalam pelukan.
kembali dalam kasih, kembali dalam hubungan. Karena Paskah adalah pemulihan.